Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak, Ibu, serta semua yang menonton video ini, pada kesempatan ini kami dari SMK Terpadu Al Munawaroh akan melaksanakan prakerin, di mana lokasi prakerinnya adalah di Balai Pengembangan Benih Hortikultura yang ada di daerah Salebu, Kecamatan Mangunreja, yang merupakan satpel dari Balai Pengembangan Benih Hortikultura Provinsi yang berada di Bandung. Cuma sebelumnya tidak salah kalau seandainya kita perkenalkan dulu bahwa kami ini dari SMK Terpadu Al Munawaroh yang berada di daerah Kecamatan Sukahning, tepatnya di Kampung Pasiruni, yaitu di Pondok Pesantren Al Munawaroh, Desa Kudadepa, Kecamatan Sukahning, Kabupaten Tasikmalaya. Kesempatan prakerin untuk kali ini adalah pelaksanaan prakerin yang keempat kalinya, di mana SMK Terpadu Al Munawaroh ini sampai saat ini sudah mempunyai lulusan tiga, ya Pak Bu, tiga lulusan. Insya Allah mereka telah melaksanakan proses pendidikan tuntas jenjang SMK. Ini untuk lebih jelas dan ada gambaran untuk kita semua, sambil ngobrol santai, kami ditemani dengan ada Ibu Ica, ada Pak Wowo. Kita bincang-bincang saja sambil menikmati keadaan alam yang sejuk. Bu Ica, kalau yang disebut prakerin itu ini untuk penjelasan kepada masyarakat, termasuk kepada ya anak-anak didik kita di tingkatan SLTP yang mau masuk ke SMK, biar mereka juga tahu bahwa di SMK itu ada prakerin. Nah, yang disebut prakerin itu apa sih, Bu? Prakerin ya Pak. Ya. Prakerin itu seperti namanya ya Pak, praktek kerja industri. Kalau orang-orang di luar mungkin taunya PKL ya Pak, praktek kerja lapangan. Nah, jadi prakerin itu adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh SMK. Jadi setiap tahun itu prakerin masuk ke dalam program pembelajarannya, masuk kepada kurikulumnya. Nah, prakerin itu adalah magang. Kalau istilahnya kalau dulu magang ya Pak, magang. PKL. Ya, PKL. Jadi banyak yang berpikir mungkin prakerin itu belajar di lapangan, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya belajar di lapangan, karena prakerin itu sebenarnya adalah penerapan dari apa yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Kemudian yang kedua lagi, di dalam prakerin itu mereka bisa merasakan bagaimana bekerja di lapangan. Seperti halnya tujuan SMK itu kan membentuk generasi yang siap kerja ya Pak. Jadi SMK sebelum keluar SMK mereka sudah mengalami dulu. Nah, begitu. Maksudnya seperti itu. Jadi anak-anak itu sudah tahu bagaimana bekerja di lapangan. Nah, itulah di dalam prakerin. Makanya itu prakerin dilaksanakan di tahun kedua. Jadi tidak di tahun pertama, di tahun kedua di SMK di kelas 11 di semester 4, karena mereka 3 semester nih sudah punya dasar ya Pak, sudah ada dasar. Jadi di semester 4 lah, di semester 4 itulah anak-anak bisa menerapkan apa yang mereka dapat di sekolah, dikembangin lagi dengan keadaan di lapangan, keadaan yang
memang benar-benar sesungguhnya gitu real ya. yang sesungguhnya seperti itu. Mungkin untuk prakerin ini sudah pasti akan sesuai dengan jurusan yang mereka Ya. ambil. Kalau Kalau di di Al-Munawwaroh kita kan ya di kita kan agribisnis, tanaman, pangan pangan dan dan jadi hortikultura. pas gitu ya. Ini pengembangan benih Ya, hortikultura, jadi itu juga pas. alasannya Betul betul. Pak, kenapa kita memilih tempat Ya, ini. Tidak mungkin kan kita jurusan agribisnis tapi di otomotif ya. prakerinnya di Di bengkel, bengkel, gitu ya kan benar. nggak mungkin ya Pak. Ya, Jadi ya. pasti prakerin itu sesuai dengan jurusan. Ya, ya. Karena ATPH, jadi kita memilih Balai Benih Hortikultura. Terus Dan di Al-Munawwaroh sendiri Bu, ini sudah keberapa kali nih prakerin? untuk kita itu ini yang keempat mungkin Keempat ya ya. Pak. Yang pertama, kedua dan ketiga itu kita di fokus ke sayuran Oh organik. iya iya. Jadi Kita di bagian dari hortikulturanya. ya, Kalau jadi ini semua ya hortikultur gitu mungkin ya. belum banyak yang Betul, tahu ya Pak. betul, Jadi ya. hortikultura itu eh, tanamannya itu apa saja Ya. gitu. Hortikultura itu kan luas ya Pak. Betul, betul, Tidak betul. hanya sayuran organik, tetapi juga benih-benih, tanaman-tanaman horti, Buah-buahan, tanaman buah-buahan, tanaman kemudian hias juga ya. tanaman hias juga masuk. Nah, gitu. Mungkin untuk kedepannya kita bisa mengambil prakerin yang di tempat hias ya, Ya, Pak. Mungkin betul, bisa dijadwalkan. Untuk tahun ini kita ambilnya yang tanaman bibit buah-buahan. Siap. Ya, makanya Betul. eh, Eh, ini kita cari juga alasan kenapa untuk SMK Terpadu Al-Munawwaroh ini ngambilnya di sini nih di Balai Salabu ini. Terus Pak Wo mungkin bisa menjelaskan ya kenapa perjalanannya gitu, bagaimana perjalanannya sehingga SMK Terpadu Al-Munawwaroh ini mengambil terpilih tempat gitu. mengambil Terpilih. tempat memilihnya di Balai Salabu ini. Untuk tempat sekarang prakerin yang keempat ini sengaja diambil di Balai Pengembangan Bibit di Salabu ini, mengingat 3 tahun yang lalu prakerin biasanya diadakan di daerah Bandung dengan jarak lokasi yang terbilang agak jauh dari Tasik. Nah, itu yang pertama diambil di sini alasannya karena ya jarak masih dekat, ada di lingkungan satu Kabupaten kabupaten. Tasik. Itu dengan sendirinya itu dapat memperingan beban biaya gitu, untuk kegiatan. Itu efisiensi yang pertama. Yang kedua, sehubungan dengan saat ini kita ada di suasana pandemi yang belum selesai COVID-19, Lockdown nggak bisa ya, keluar daerah ya. keluar daerah itu memang dirasakan sangat sulit, izinnya dan segala macamnya. Mengingat itu, nah kita ambil di daerah sini. Dan yang lebih penting lagi dari kegiatan ini dilaksanakan di sini, ini sebagai langkah inovasi mungkin dari SMK Munawwaroh, mengingat tahun-tahun sebelumnya itu kita hanya berkutat di sayuran. Nah, selama 3 tahun, nah itu pun memang manfaat yang dari 3 tahun itu memang sudah dirasakan banyak dan sudah bisa dijadikan bekal untuk pengembangan di SMK. Nah, kali ini sengaja diadakan di sini untuk pengembangan wawasan, khususnya wawasan dari pihak sekolah untuk menambah koleksi dari kegiatan tersebut dengan harapan pengembangan lebih luas. Betul. Adapun untuk anak-anak para peserta dalam ini siswa kelas 11 tiada lain supaya untuk lebih meningkatkan kemampuan dari pengembangan yang biasa praktek dilaksanakan di sekolah. Nah, sekarang di alam terbuka, dalam hal ini balai yang luasnya hampir 6 hektar. Nah, dan kita diterima secara welcome ya oleh pihak di sini, kita syukur alhamdulillah. Untuk itu, untuk siswa juga untuk sekolah ini manfaatnya mungkin bisa
menjadikan suatu dorongan atau motivasi ke depannya untuk lebih meningkatkan produk di sekolah, dengan harapan ke depan anak-anak itu bisa mengembangkannya di lingkungan masing-masing. Ya, jadi ada bekal untuk setelah mereka lulus juga bisa berwirausaha gitu ya. Itu kan namanya betul. juga agribisnis. Ya, Jadi betul, bisnis itu tidak petani itu tidak hanya melulu bercocok tanam, tapi bisa mengembangkan secara ekonomi. Apalagi sekarang petani kan berdasi ya Pak ya. Apalagi sekarang kan di era digital, nah itu kan anak-anak didorong juga. Nah, yang kedua, kenapa balai ini dijadikan pilihan? Mengingat setelah mengadakan berkali-kali kita survei di sini memang pengembangannya kalau dilihat dari tadi Ibu Ica mengatakan bahwa jurusannya jurusan agribisnis tanaman pangan hortikultura. Nah, untuk di balai ini pengembangan pembibitannya memang secara kultur petani ini mencakup secara keseluruhan hortikultura. Ada tanaman hiasnya ya. Ya, ada hortikultura buah, sayuran, tanaman, bahkan sayuran. Ya, tanaman hias juga di sini ada, itu seperti bonsai gitu kan. Nah, ini dengan harapan, nah itu bisa menjadi hal bekal khususnya untuk para siswa ke depannya. Nah, dan bagi sekolah pula juga diharapkan bisa mengembangkannya. Nah, untuk itu makanya dengan tidak ragu lagi ditempatkan di sini. Nah, itu alasan utamanya. Itu barangkali bisa disampaikan. Itu Bapak tambahan mungkin ya. Jadi kalau prakerin itu kan harus di tempat yang tersertifikasi. Alhamdulillah betul. Untuk kita SMK Terpadu Al Munawaroh 4 kali prakerin itu sudah di tempat yang LSP ya Pak ya, sudah tersertifikasi, sudah legal formal ya. Ya, sudah legal, sudah formal. Kemudian tadi menarik kalau Pak petani yang tidak hanya bertani tapi juga punya inovasi bisnis. Jadi kan banyak orang berpikir kalau masuk SMK pertanian itu apa sih nyangkul apa gimana gitu Pak gitu ya, leledokan gitu ya gitu. Jadi menarik mungkin betul. Untuk diketahui juga kalau SMK pertanian itu membentuk anak bukan menjadi petani tapi jadi pengusaha tani. Betul. Gitu ya, jadi Pak. lebih siap untuk hidup gitu ya, kan. Begitu. Jadi di samping mereka bisa menanam sendiri, mereka juga bisa paham, mereka juga berinovasi juga bisa ya Pak. Jadi kalau misalkan mungkin petani biasa hanya bisa menghasilkan 1, kalau anak SMK pertanian mungkin bisa jadi 3 gitu perbandingannya, karena sudah ada ilmunya nih di SMK, terlebih ditambah prakerinnya di tempat yang mendukung gitu loh Pak. Ya, lagi pula kalau di sini kan kita lihat itu untuk pengembangan balai ini ya untuk pembudidayaan tanaman ya justru di sini komplit gitu ya. Kenapa? Karena di sini dimulai dari pembibitan gitu kan. Setelah pembibitan mungkin pembibitan secara vegetatif dan generatif. Nah, ini di sini diperkenalkan pada anak-anak utamanya. Nah, itu untuk sekarang kan bisnis untuk pembibitan khususnya buah kan, tanaman buah orang lebih cenderung itu kepada tanaman buah yang begitu tanam langsung berbuah. Biasanya kalau secara manual dari biji kan gitu ya sampai puluhan tahun. Betul. Nah, makanya kalau di sini itu lebih cenderung pada perbanyakan bibit. Ini ada yang lebih menarik yaitu dari istilah grafting ya, ataupun juga pencakokan, okulasi, sambung. Nah, di sini kan dipelajari atau diperkenalkan. Jadi bisa satu pohon bisa berbagai macam buah keluar gitu ya. Juga di sini. Nah, itu yang mendorong untuk nanti bisa dikembangkan kepada pola petani bisnis. Peluang bisnisnya juga besar, lebih besar Pak, gitu. untuk itu. Jadi nggak monoton kan gitu. Peluang mereka bisa berusaha di sini lebih terbuka luas karena inovasinya akan berkembang. Beda dengan kita cuma mengarahkan anak-anak prakerin di tempat sayuran saja. Itu kan terbatas gitu kan. Kalau di sini kelihatannya inovasinya akan lebih terbuka dengan berbagai macam tanaman yang ada di sini. Terus
ini juga Pak, juga Bu Ica, karena tingkatan SLTA itu berada di bawah naungan provinsi kan, Dinas Pendidikan Provinsi, dan kami juga ini rupanya sejalan karena balai ini kan di bawah provinsi juga, jadi iya. lembaganya itu legal formal jelas di bawah kepemerintahan dan lembaganya ada di bawah, sama-sama di bawah provinsi gitu kan. Satu hal lagi Ya, Kosep, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, sebenarnya kegiatan prakterin itu memang rentan waktunya itu yang disediakan cuma 2 bulan. ya, Nah, kalau tadi kan kita itu bicara tentang eh, nilai positif ya, atau keunggulan betul, dari prakterin di prakerin. sini. Hanya mungkin perlu disampaikan juga kekurangannya itu hanya Nah, satu gitu. Itu betul. dalam kurun waktu hanya 2 bulan itu Singkat memang tuh, terasa singkat betul, kalau dilihat dari eh, sarana yang seluas ini dan betul, memang betul. materi yang memang sebanyak ini. Namun hal itu tidak menjadi kita pihak sekolah merasa kecil hati. Nah, yang terpenting anak-anak itu bisa menguasai, lagi Ya, pula dengan harapan kita ini pihak sekolah dapat lebih cenderung banyak berkomunikasi dengan pihak balai untuk pengembangan berikutnya berikutnya di untuk, luar prakrin gitu ya, kan. untuk Nah, tindak lanjutnya ya. makanya kami menyiapkan MOU kan Ya, ya, kerjasama ya. pihak sekolah dengan itu Sip, praktek perlu diketahui. Kemudian bagus, nyambung bagus juga ya. mungkin Ya, Pak ya. Jadi ya, prakerin itu kan programnya itu ada perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada juga tindak lanjutnya Ya, gitu ya lanjut. Pak. betul. Jadi kalau udah beres prakerin itu tidak lepas begitu saja. Anak itu harus menerapkan apa yang mereka dapatkan Betul. gitu kan Pak. Ya, Dan jadi terus itu hubungannya antara anak, kalau misal tadi memang waktu sebentar, antara anak dengan balai ini harus bisa terjalin Bu ya, walaupun eh, masa prakernya sudah habis gitu. nah, Itu betul. ya yang diharapkan Ya. Bu ya. Iya. Jadi lebih bisa diperdalamnya itu nanti kalau sudah beres justru akan lebih berkembang Ya, lagi mungkin seperti itu. tapi kalau seandainya ada kebijakan dari pihak pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, apalagi ada wacana-wacana untuk memperpanjang masa prakerin, itu kiranya akan gayung bersambut dengan pihak kita ya, Ya. karena memang keilmuan pertanian ini nggak bisa didapat secara singkat gitu, minimal 1 musim, ya lebih, kalau rencana-rencana sampai 6 bulan itu rupanya akan lebih mantap di anak-anak, cuma tinggal bagaimana regulasi yang jelasnya, termasuk mungkin tadi sudah dikatakan sama Bu Ica, walaupun di sini sebentar tapi mudah-mudahan anak-anak bisa menjalankan dan meneruskan di sini, taruhlah di sini mereka punya dasar dan punya pengalaman, tapi kan inovasi-inovasinya, ide-idenya pasti mulai muncul di sini. Nah, untuk dikembangkan lagi nanti setelah beres prakerin ya di tempat sekolah kita masing-masing lagi dan termasuk di rumahnya masing-masing. Ah, terima kasih Bu Ica, Pak Wowo, dan ini mungkin Pak Wowo ketua pelaksana juga ya di pelaksanaan prakerin untuk tahun ini. Terima kasih atas waktunya. Kita bincang-bincang santai lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi motivasi untuk kita semua, termasuk calon-calon peserta didik di SMK. Cuma jangan lupa kalau seandainya ada teman, saudara, ada yang usia-usia sekolah tingkatan SLTA, daripada bingung mencari sekolah harus kemana, terus apalagi kalau tidak sekolah, oh itu jangan. Lebih baik gampang Bu, kalau mau ke Al-Munawaroh itu ke sebelah mana atau bisa lewat mana? Apakah jalur manual pendaftaran pendidikannya atau jalur sekarang kan dunia online, bisa juga sama atau gimana? Tolong dijelasin sama Ibu biar masyarakat tahu dan tidak terjadi lagi anak usia sekolah tidak sekolah, daripada tidak sekolah ya lebih baik di Al-Munawaroh kan gitu. Gimana Bu untuk pendaftaran di Al-Munawaroh? Ya, jadi untuk pendaftaran kita udah buka ya Pak Ya, dari bulan Maret mungkin ya. Maret, Maret, ya. dari Maret. Sekarang juga masih dibuka, jadi bisa langsung datang ke sekolah, datang ke SMK, atau bisa juga melalui
online ya Pak. Online ya. Ya, jadi ada Google Form, kemudian ada formulir yang harus diisi, yang harus diupload kakaknya, kemudian KTP-nya. Nanti kalau sudah waktunya daftar ulang, nanti bisa dibawa langsung yang sudah diuploadkan itu. Terus untuk lebih bisa mengetahui dari jarak jauh, nggak datang ke Al-Munawwaroh nih, ada websitenya di Ya, tentu saja ya, kita betul, kan betul. udah punya website, juga udah punya YouTube channel ya, YouTube channelnya Al Munawwaroh, Pesantren Al Munawwaroh, SMK-nya termasuk di dalamnya mungkin. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk lebih mengenal lagi kami gitu ya, Pak. Mungkin yang belum tahu, yang baru dengar, kalau misalkan penasaran, silahkan bisa datang langsung ke sekolah atau bisa juga menghubungi kontak-kontak yang ada di sana gitu ya Pak. Termasuk mungkin gini Bu, kan sekarang mungkin yang nonton dan yang melihat video ini ada juga dari luar-luar daerah gitu, belum tahu kuda depa itu di sebelah mana gitu. Itu kan kalau saya pernah buka-buka di Google itu tinggal ketik aja ya, SMK Terpadu Al Munawwaroh, itu ada mapnya langsung ya Bu ya? Itu kebetulan Bisa dicari di map itu ya? Kebetulan saya bikin titiknya itu di insya Allah itu akurat ya Pak ya. Terus kalau untuk tempat, mungkin untuk yang daerah Priangan Timur sudah tidak asing lagi ya Pak, sekarang kan udah terkenal kemana-mana itu JB jalur Cisinga, Ciawi Singaparna. Nah, kita ada di jalur itu, di pinggir jalan itu, jadi insya Allah mungkin tidak akan sulit untuk menemukan kita gitu. Di map juga sudah ada, bisa di Google Map, bisa di search, seperti itu Pak. Ya. Terus Pak Wowo, di Al Munawwaroh kan kita tidak hanya mutlak orang-orang daerah setempat nih, banyak juga orang-orang dari luar daerah, malahan dari luar Jawa juga ada kan. Itu mereka bisa belajar di kita. Sekedar gambaran dari daerah mana saja yang jauh lah dari Kabupaten Tasik gitu. Untuk peserta didik di Al Munawwaroh, alhamdulillah tidak hanya dari daerah sekitar. Nah, yang dari luar daerah juga memang ada, di luar pulau. Nah, yang sudah ada itu dari luar pulau, luar daerah itu ada yang dari Maluku gitu kan, itu sudah ada alhamdulillah. Yang ada lagi itu masih dari Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, itu dari Madura masuk ada. Hebat banget ya. Nah, hanya bagi mereka, nah itu untuk penempatan yang jauh. Nah, karena kami ini ada di bawah Yayasan Al Munawwaroh, mengelola juga pesantren, pondok pesantren, nah mereka yang jauh itu bisa sambil menginap di boarding semacam boarding ya. Makanya namanya juga terpadu gitu ya. Nah, bagi yang dekat juga itu silahkan kalau mau sekaligus ikut mondok juga gitu. Lebih bagus mungkin ya Pak, lebih utuh itu pembelajarannya. Terima kasih, ini karena sudah siang, mudah-mudahan nanti lain waktu dan kesempatan kita bisa ngobrol lagi di hal-hal tema yang lain. Untuk saat ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Bu Ica, terima kasih Pak Wowo. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.